Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Rusnandi dengan NIM 2102827 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Jepang, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai artikel ilmiah yang telah saya buat sebelumnya dengan judul Minat dan Daya Tarik Mempelajari Bahasa Jepang. Adapun pembahasan akan dimulai dari abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang kian diminati oleh pembelajar di Indonesia. Ini dibuktikan dengan adanya posisi Indonesia di tingkat pertama ASEAN dalam hal mempelajari bahasa Jepang. Banyaknya faktor yang menjadi daya tarik, mulai dari minat pribadi, kegemaran terhadap budaya, ketertarikan terhadap hal-hal yang berbau kejepangan, hingga keinginan untuk tinggal dan bekerja di Jepang, menjadikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing yang terus mengalami kenaikan jumlah pembelajarnya di Indonesia. Belajar mengajar merupakan sebuah proses interaksi antara pengajar dan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Belajar dapat diartikan sebagai peristiwa untuk membentuk kemampuan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan, serta memperoleh tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Interaksi memungkinkan pembelajar mengenal lebih banyak hal mengenai materi baru yang dipelajarinya. Pengenalan materi baru dapat meningkatkan kemampuan juga motivasi pembelajar untuk mendalami bidang yang diminati oleh mereka. Slameto pada tahun 2015 mendefinisikan minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Syahid A pada 2017 berpendapat bahwa minat adalah kegiatan yang diperhatikan dan dipelajari terus-menerus yang disertai rasa senang dan diperoleh rasa kepuasan. Dalam pembelajaran bahasa, daya tarik menjadi faktor penting. Hal ini dikarenakan daya tarik dapat menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan intensitas belajar serta memilih strategi pembelajaran. Daya tarik juga dapat mendorong seseorang untuk terus belajar dan memotivasi mereka dalam mempelajari bahasa asing tersebut. Metode penelitian yang saya gunakan adalah studi kepustakaan, di mana saya membaca berbagai macam artikel dan juga jurnal-jurnal yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mardalis pada tahun 1999, studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material. Studi kepustakaan mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Selanjutnya, mengapa individu kian tertarik untuk mempelajari bahasa Jepang, sedangkan orang Jepang sendiri terkadang merasa kesulitan dalam penggunaan bahasanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Takebe pada tahun 1993, orang Jepang asli pun mengalami kesulitan dalam mengingat kanji yang memiliki jumlah yang sangat banyak. Hanya saja, mereka dibantu oleh lingkungan serta durasi waktu yang panjang dalam menyesuaikan diri dalam penggunaan kanji. Sehingga, wajar jika penutur asing membutuhkan waktu yang lebih lama serta memerlukan usaha yang lebih besar dalam penguasaan bahasa Jepang. Sebenarnya, terdapat beberapa faktor yang menjadikan bahasa Jepang kian diminati oleh para pembelajar, seperti minat pribadi, tingkat kesulitan, bahasa komunikasi bisnis, dan juga peluang karir. Alasan pertama yang mendasari adalah ketertarikan mereka terhadap budaya Jepang, anime, dorama, dan manga. Alasan lainnya adalah keinginan untuk dapat pergi ke Jepang, bekerja di Jepang, ataupun tinggal di Jepang. Faktor lain terkait minat pribadi dalam mempelajari bahasa Jepang adalah faktor kenyamanan individu dalam mempelajari bahasa tersebut. Dalam pembelajaran bahasa asing, di mana peserta didik dipisahkan secara logistik dan psikologis dari budaya sasaran, motivasi sangat berperan penting dan merupakan salah satu faktor penentu dalam mempelajari bahasa.
Motivasi didefinisikan sebagai dorongan internal yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dan juga untuk mencapai sesuatu. Banyaknya hal baru yang harus dipelajari dalam bahasa Jepang, mulai dari huruf Jepang yang berbeda dengan huruf Latin, di mana dalam bahasa Jepang terdapat 3 jenis penulisan, yaitu hiragana, katakana, dan kanji, ditambah dengan pola kalimat, kosakata, dan masih banyak lagi. Namun, ini tidak menjadikan penghalang bagi para individu yang sejak awal sudah memiliki ketertarikan untuk mempelajari bahasa ini. Selanjutnya adalah bahasa komunikasi bisnis. Selain pengaruh teknologi, banyaknya orang yang berasal dari negara asing memasuki suatu negara, entah itu untuk keperluan bisnis atau sekedar berwisata, dikarenakan pengaruh globalisasi yang begitu pesat, mengharuskan kita untuk menguasai beberapa bahasa internasional, agar dapat berkomunikasi dengan baik kepada orang-orang yang bersangkutan. Ada banyak bahasa yang sering dianggap sebagai bahasa internasional, salah satunya bahasa Jepang yang tidak kalah pentingnya dengan bahasa Inggris. Alasan pentingnya bahasa Jepang sebagai bahasa internasional dikarenakan banyaknya industri, terutama industri teknologi, yang berasal dari negara Jepang. Perkembangan bahasa Jepang di Indonesia yang kian meningkat berkaitan dengan banyak faktor, termasuk posisi bahasa Jepang di antara bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Data Japan Foundation pada tahun 2004 mencatat sebanyak 423 lembaga di tataran pendidikan sekolah menengah, 78 lembaga di tataran perguruan tinggi, dan 98 lembaga di tataran kursus-kursus lainnya mempelajari bahasa Jepang. Jika dilihat dari peluang pelaksanaan pendidikan, bahasa Jepang sendiri cukup terbuka, seperti peluang karir untuk menjadi guru. Kesempatan itu terbuka lebar, baik di lembaga formal maupun lembaga non-formal. Dalam lembaga formal, kita dapat menjadi tenaga pengajar di tingkat perguruan tinggi atau tingkat menengah. Dalam lembaga non-formal, kita dapat menjadi tenaga pengajar pada lembaga kursus, instruktur pelatihan untuk mempersiapkan calon pekerja ke Jepang, atau pengelola dan penanggung jawab pada lembaga yang menyelenggarakan pendidikan bahasa Jepang. Di samping itu, terbukanya peluang kerja yang sangat lebar di negara Jepang juga menjadikan banyaknya pembelajar bahasa Jepang yang ingin bekerja di negara tersebut. Sejak tahun 2008, Indonesia diminta untuk mengirimkan tenaga perawat dan caregiver ke Jepang sebanyak 792 orang, sebagaimana tercatat dalam BNP2TKI pada tahun 2009. Minat dan daya tarik sangat berperan penting dalam mempelajari suatu hal seperti bahasa asing contohnya. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi pembelajar yang memilih untuk mempelajari bahasa Jepang, mulai dari ketertarikannya terhadap budaya Jepang, sadar akan pentingnya penguasaan bahasa internasional di era globalisasi, serta keinginan mereka untuk tinggal dan bekerja di Jepang secara langsung. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.